Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar sukacita dari Tuhan memenuhi setiap hidup kita sore hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji Dia Allah yang besar. Dia Tuhan yang penuh kuasa, yang saya percaya sore hari ini akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Biar sore hari ini Engkau hadir dan memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Dan kami percaya ketika nama Tuhan dimuliakan, Kau berkati kami umat-Mu Tuhan. Kau curahkan roh-Mu atas kami. Memberikan kemenangan, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan kami yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita mau puji Dia. Berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Dia Yesus Kristus yang hadir di tempat ini. Nah
Yesus ada kuasa Amin. yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberikan kekuatan. Amin. Dan kita percaya di dalam tiap langkah kita ada Tuhan Yesus yang Yes. bersama. Maka kemenangan di pihak Yes. kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sungguh rencana-Mu indah atas hidup kami. Amin. Biar hidup kami terus ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdiam di dalam bait-Mu. Karena hanya di dalam hadirat-Mu bahagia kami penuh. Dan Kau jadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Mu, memuji-Mu, Yesus.
Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih Yesus jiwaku. kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, Kami memuji memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kembali kami ada di dalam ibadah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga tiba saatnya bagi kami untuk belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir, baik kami yang di gereja maupun di rumah atau dimanapun kami beribadah. Tuhan, urapi kami. Ajar kami, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami terus bertumbuh, bertambah Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau tolong hamba-Mu untuk bisa menjelaskan dengan jelas, sederhana, tapi penuh dengan kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita belajar di kebenaran firman Tuhan tentang tema yang penting, yaitu kuasa perkataan. Waktu yang lalu saya sudah jelaskan kepada kita. Saya sengaja memang di dalam bagian pertama menjelaskan baik dari sisi dunia dalam pengertian orang-orang sekuler. Ternyata kita sudah mengerti dan memahami bahwa bagi orang dunia yang tidak percaya Tuhan pun, berkata atau perkataan itu sangat amat penting sekali. Apalagi kalau kita belajar di dalam Alkitab, kita menemukan betapa perkataan itu sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kita. Dan sore ini kita akan melanjutkan. Dan saya beri tema PA sore ini adalah hidup berkemenangan.
Perkataan itu punya kuasa. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa hidup berkemenangan. Itu harus memiliki kata-kata yang benar, yang tepat, yang seperti Tuhan kehendaki. Kita akan belajar. Yang pertama Bapak Ibu, kita belajar apa yang saya maksud dengan hidup berkemenangan. Kita baca dari Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bapak Ibu, pemazmur memberikan sebuah statement yang sangat ekstrim sekali menurut saya. Karena apa? Karena bayi lalu anak menyusu itu kelompok manusia yang lemah, yang tidak bisa melawan, yang tidak mungkin menang kalau bicara soal perang atau mungkin bertengkar, berkelahi. Jadi kelompok bayi dan anak itu adalah kelompok yang lemah, yang tidak mungkin menang, yang tidak mungkin bisa bertahan dengan kekuatannya. Karena memang tidak ada, ya kecuali dalam film mungkin yang bersifat fiksi, mungkin ada bayi yang ajaib, bayi yang seperti Superman misalnya, dia bisa kuat. Tapi secara nyata dan realita itu tidak mungkin. Tapi kita lihat pemazmur memberitahukan kepada kita, orang yang paling lemah atau mungkin kelompok yang paling lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mungkin untuk bisa meraih kemenangan, ternyata bisa menang. Tadi kita baca dikatakan, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Berperang, melawan musuh dan pendendam. Bagaimana bisa Bapak Ibu, ya kan? Bayi yang paling kuat pun tidak akan pernah bisa menang. Apalagi kalau musuhnya musuh yang kuat, yang hebat. Tapi ayat ini jelas mengatakan bahwa waktu bayi-bayi itu mulutnya, nah ini dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu. Jadi kelompok yang lemah, yang tidak mungkin menang, yang tidak berdaya dalam konteks peperangan atau mungkin perlawanan, tapi ternyata dikatakan bisa membungkam, bisa menghancurkan musuh. Karena apa? Di dalam mulut bayi-bayi dikatakan, Tuhan memberikan dasar kekuatan. Kalau bicara soal mulut, ini pasti ada kaitannya dengan perkataan. Jadi orang itu bisa menang. Walaupun mungkin secara realitas sebenarnya tidak mungkin menang. Kalau dia punya mulut, punya perkataan yang berkuasa. Dan Tuhan sendiri mengatakan, di dalam mulut ini telah diletakkan dasar kekuatan. Ada kuasa di dalam mulut. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah ini membuat apa? Kita jangan berpikir begini, ya kan? Biasanya kalau kita melakukan sesuatu, selalu kita lakukan kalkulasi dulu. Wah, saya orangnya seperti ini, bisa enggak saya bisa menang? Bisa meraih banyak hal. Wah enggak mungkin, wong saya ini enggak bisa apa-apa, modal saya kecil mungkin. Dan macam-macam. Tapi mari, firman Tuhan sore ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan meletakkan dasar kekuatan di dalam mulut kita. Kalau kita mengerti cara dan rahasianya. Dan ini adalah kunci kemenangan. Sekali lagi, Tuhan sengaja pakai bayi, bukan orang dewasa. Kalau misalnya ayat ini mengatakan
dari mulut orang dewasa, dari mulut bapak-bapak atau mungkin orang-orang yang kuat. Ya, okelah karena memang orang dewasa identik punya kekuatan. Tapi bayi, anak menyusu, ternyata bisa menang karena di dalam mulutnya Tuhan taruh kuasa. Bapak Ibu, mari, dan ini juga yang menjadi doa saya waktu saya mempersiapkan pemahaman Alkitab ini. Saya berkata, Tuhan tolong kami supaya jemaat-Mu memiliki cara pandang yang berbeda, terutama dengan perkataan. Karena ternyata orang yang disebut menang itu bukan hanya berkaitan dengan mungkin strateginya, kemampuannya dalam bertindak, tapi juga perkataan kita itu menentukan apakah kita akan menjadi orang yang menang atau sebaliknya dengan kalah. Dan kalau kita mempelajari dalam Alkitab, Bapak Ibu, area kemenangan kita yang utama, karena kita orang percaya, itu bukan bicara soal kemenangan dalam hal pekerjaan, sukses pekerjaan, atau mungkin yang lain. Dan itu bisa saja. Tapi saya ingin membawa kita, kalau bicara soal kemenangan, maka gitu kita bicara soal bagaimana kita mulai selamat sampai kepada kita dimuliakan. Selamat itu kemenangan awal. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia, tapi jiwamu binasa. Dalam kacamata Tuhan, orang yang menang itu adalah orang yang memperoleh keselamatan. Kalau yang lain, sekarang ini dengan era keterbukaan, ya kan, majalah-majalah tertentu yang punya reputasi, mereka memberikan semacam laporan, pemaparan tentang apa misalnya, orang-orang terkaya di dunia. Sekarang kita bisa tahu walaupun cara berhitungnya bagaimana, tapi yang jelas kekayaan mereka bisa dilihat, lalu bisa ada ranking pertama sampai 10, sampai sekian. Bagi banyak orang akan berkata, oh ini orang yang sukses. Orang yang sukses. Atau lain kali mungkin dalam dunia olahraga. Kita bisa melihat entah itu misalnya perlombaan balap motor, balap mobil, atau mungkin juga sepak bola, salah satu olahraga yang terpopuler. Kita bisa lihat, wah mana pemain yang paling jago, yang layak mendapat pemain terbaik dunia. Nah itu menang. Atau mungkin juga dalam kaitan dengan politik kekuasaan. Kalau orang jadi presiden, pemimpin, raja, nah itu menang. Oke lah, itu semua bisa disebut kemenangan. Tapi Tuhan memberitahu pada kita, kemenangan yang sejati adalah kalau kita itu mengalami keselamatan. Karena apa? Karena semua yang di dunia ini yang disebut menang, itu ada batasnya untuk berhenti. Tapi seorang yang selamat dia akan meraih kemuliaan yang kekal yang tidak pernah berhenti. Nah disinilah kita perlu belajar bagaimana perkataan kita berperan secara betul-betul nyata. Supaya kita yang sudah mendapat kemenangan yang namanya keselamatan. Karena dari selamat untuk menuju kepada kemuliaan itu sebuah perjalanan. Lain kalau kita seperti prajurit orang jahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus, ya kan? Mau mati, percaya, langsung masuk ke Firdaus bersama Tuhan. Tapi secara umum kita adalah orang yang sedang berjalan. Dari kita percaya Tuhan, bertobat, terima Tuhan Yesus, lahir baru.
kita berjalan. Nah, perjalanan kita itu ini yang jadi masalah. Seringkali gagal, jatuh, seperti grafik yang kadang naik, kadang turun, kadang sangat tajam turunnya. Nah, bagaimana kita, dan saya ingin kita belajar bersama-sama sore ini, bagaimana supaya kita mendapat kemenangan sejati, yaitu apa? Dari mulai selamat sampai akhirnya kita dimuliakan dengan mahkota, dengan kemuliaan di kerajaan Tuhan yang kekal bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan ini kita akan belajar apa peran dari perkataan-perkataan. Baik waktu kita selamat, lalu kita mengalami kemenangan dalam hidup ini, sampai kita dimuliakan. Perkataan-perkataan kita itu berperan dalam meraih kemuliaan ilahi. Maka mari melalui pemahaman Alkitab beberapa waktu ini, biar setiap kita yang tadinya mungkin menganggap perkataan itu, kan itu hanya sekedar asal omong. Gak ada perannya, gak ada akibatnya. Tidak, Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita katakan, itu yang akan kita raih dan kita peroleh. Sehingga kita juga perlu menata, mengelola, bukan hanya hati kita, bukan hanya perbuatan kita, bukan hanya pikiran kita, tapi juga perkataan-perkataan kita itu harus kita kelola. Sehingga hidup kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan, dan jangan sebaliknya kita mengalami kegagalan dan kekalahan demi kekalahan. Kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 8 sampai 10 dikatakan, Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan kemenangan dasar yang paling penting, yaitu apa? Selamat. Selamat kita harus memakai, dikatakan mulut kita. Karena di dalam ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya. Iman itu bicara soal hati. Lalu dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini sebuah paket yang tidak bisa dilepaskan. Seperti hanya dengan mata uang yang punya dua sisi. Kita tidak bisa bilang kalau kita punya mata uang biasanya gambar sisi satu dengan yang lain kan berbeda. Misalnya uang 100.000. Ada gambar tokoh proklamator Soekarno-Hatta. Lalu yang sisinya adalah gambar tentang tradisi yang berkaitan dengan daerah di Indonesia. Kita tidak bisa bilang, kalau uang 100.000 itu yang ada gambarnya ini. Kalau yang tradisi itu bukan, tidak bisa. Kalau namanya uang 100.000, harus ada dua gambar sekaligus. Demikian juga dengan keselamatan. Firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Jadi perkataan kita, pengakuan kita, itu mempengaruhi kita selamat atau tidak. Makanya dikatakan dengan hati orang percaya. Lalu dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pengakuan kita itu sangat penting sekali. Dan tentunya ini harus konsisten, bukan
Bukan hanya di waktu-waktu tertentu kita mengaku Yesus itu Tuhan, saya percaya. Dan di dalam banyak hal, kadang-kadang ini bisa mengandung risiko, bukan? Karena pengakuan itu didengar. Kalau sekarang mungkin dengan era medsos, dengan tulisan juga. Siapa kita? Tapi ini harus kita lakukan, kita harus mengaku. Yesus itu Tuhan, saya percaya, saya diselamatkan. Nah ini, lalu apa lagi Bapak Ibu? Setelah kita selamat, seperti tadi saya katakan, kita sedang ada dalam perjalanan. Nah ini justru perjuangan kita yang nyata, apakah kita sampai pada titik finish, akhir di mana kita dimuliakan. Apakah kita bisa seperti Paulus di dalam surat 2 Timotius dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik di dalam iman. Ada banyak orang memulai dengan baik, dengan kemenangan, dengan kesuksesan, dengan berkat, dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tapi di akhir hidupnya menjadi orang yang kalah. Sehingga tidak heran dalam kitab Ibrani pasal 6 dituliskan ada yang disebut dengan murtad. Kenapa orang murtad? Orang murtad ada orang yang kalah. Dia tidak bisa bertahan dalam iman. Padahal di dalam Ibrani 6 dikatakan apa? Orang ini sudah mengalami hal-hal yang surgawi. Karunia-karunia. Bukankah itu hal-hal yang luar biasa? Tapi ternyata itu bukan jaminan bahwa orang itu bisa sampai pada akhir dan meraih kemenangan, kemuliaan. Karena faktanya orang seperti itu bisa murtad. Artinya itu mengalami kegagalan. Nah kita juga begitu Bapak Ibu. Dan salah satunya, apakah kita bisa terus menang dalam setiap pergumulan hidup kita? Karena bagaimanapun kita harus tahu sebagai manusia, di dunia ini kita tidak lepas dari yang namanya masalah, problem, cobaan, godaan, semua itu terus terjadi. Lalu ditambah lagi apa? Kita masih memakai tubuh dosa ini. Dari waktu ke waktu. Nah disinilah kita perlu jaga, salah satunya adalah perkataan kita. Perkataan kita. Bapak Ibu kita mengalami mujizat kemenangan itu juga salah satunya karena perkataan kita. Kita belajar dari seorang tokoh, yaitu Abraham. Dia memiliki perkataan iman yang menghasilkan mujizat. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 dan 8 dikatakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Saya yakin setiap kita yang suka baca Alkitab pasti tahu. Waktu Abraham di dalam ayat yang pertama, pasal 22, dipanggil Tuhan, lalu Tuhan bilang, Abraham, kamu bawa anakmu Ishak, persembahkan. Padahal Abraham menanti Ishak sedemikian rupa dari tahun ke tahun sampai kurang lebih 25 tahun. Dari umur 75 baru dapat Ishak umur 100. Wah, saya bisa bayangkan. Kadang-kadang saya kalau ketemu dengan teman-teman yang sudah punya cucu, ya, mereka selalu bilang begini, Pak, nanti kalau Bapak punya cucu baru tahu. Saya bilang, kenapa? Wah, cucu itu rasanya jauh lebih perlu disayang dibandingkan anak. Bukan hanya 1, 2, beberapa. Saya bisa bayangkan Abraham waktu mendapat Ishak dalam usia yang 100 tahun. Seperti mendapat cucu.
yang dinanti-nantikan bertahun-tahun sampai begitu rupa lalu lahir. Aduh, kebahagiaan yang tidak pernah datang sekarang datang. Jauh lebih daripada kekayaannya, jauh lebih daripada yang lain. Sehingga dia begitu sayang, dia begitu bersyukur. Dari waktu ke waktu mungkin tiap kali diperhatikan, digendong, dibawa. Aduh, betul-betul kebahagiaan yang tiba-tiba setelah usia remaja. Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu, persembahkan. Saudara, tapi Abraham dia adalah seorang yang beriman. Lalu kalau kita baca ternyata kan setelah waktu Abraham menaruh Ishak di tempat persembahan dan dia mau menusuk untuk dipersembahkan. Tuhan bilang jangan, sekarang aku tahu. Lalu Tuhan menyediakan kambing domba. Bapak Ibu, saya yakin peristiwa di mana Tuhan buat mujizat, di mana kambing domba itu dihasilkan, itu sudah dimulai sebelumnya. Yaitu apa? Waktu Ishak pergi dengan Abraham, Ishak disuruh bawa kayu bakarnya, karena hamba-hambanya ditinggal. Abraham bilang, aku mau sembahyang, kamu tunggu di sini, kami akan kembali. Lalu di jalan, Ishak yang sudah remaja pasti tahu. Dia tanya sama bapaknya, Bapak, kita mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sini sudah ada api dan kayu. Karena api dibawa, kayu dibawa. Lalu, tapi di mana anak domba untuk korban? Saudara, Abraham memperkatakan sebuah perkataan. Di mana itulah yang membuat Abraham mengalami mujizat. Apa? Dia bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban. Jadi fakta yang terjadi di mana waktu dia mempersembahkan Ishak, lalu betul-betul ada domba, itu dimulai dengan waktu dia berkata. Saya yakin andai kata Abraham tidak berkata ini, Allah yang akan menyediakan anak domba. Saya yakin Abraham tidak pernah mendapat mujizat di mana ada domba yang datang. Tapi mujizat terjadi dimulai dengan perkataan Abraham. Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kita itu akan menghasilkan mujizat atau tidak. Itu tergantung apa yang kita katakan. Ini bukan hanya terjadi dengan Abraham. Kita lihat, saya sengaja menunjukkan contoh lain dalam perjanjian baru. Orang yang sebenarnya bukan orang Yahudi, bukan bangsa pilihan Tuhan. Yaitu seorang perempuan yang dari Kanaan. Kalau kita baca dalam Matius 15 ayat 27 dan 28 dikatakan begini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, iman ibu ini yang ditunjukkan dengan perkataannya itulah yang menggugah Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Kita tahu konteksnya waktu itu wanita ini membawa anaknya yang sakit datang pada Tuhan. Tuhan enggak mau gubris karena tahu waktu itu dispensasi bagi dia hanya untuk melayani orang Yahudi saja. Belum waktunya, jadi dia menolak. Ini orang kafir. Perempuan ini tetap ngotot, Tuhan tolong. Sampai Tuhan bilang satu perkataan yang menghina menurut saya kepada perempuan ini. Karena Tuhan bilang begini, roti tidak untuk anjing. Bayangkan Bapak Ibu,
Artinya apa? Wanita ini disamakan dengan binatang. Oleh Tuhan Yesus loh, coba. Kalau ada anak Tuhan, lalu mulai diperkatakan, wah mungkin dia akan merasa marah, terhina. Tapi wanita ini enggak. Lalu dia berkata, nah ini, katanya ini. Sampai Tuhan bilang, waduh imanmu besar. Kamu kehendaki, saya ikuti. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak berkehendak, enggak mau untuk buat mujizat untuk perempuan ini. Tapi karena kata perempuan ini dikatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Perkataan iman. Dan Tuhan bilang, wah hai ibu, besar iman. Maka dikatakan, jadilah kepadamu. Saudara perhatikan, Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai dengan, bukan selama ini kan konsep kita yang utama apa Bapak Ibu. Kalau semua terjadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, betul tidak? Tapi kita perhatikan di sini Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai seperti yang kau kehendaki. Tuhan sepertinya bisa menurunkan standar dari standarnya kepada standar manusia. Gara-gara ada seorang yang punya perkataan iman. Dan firman Tuhan mengatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Joyce Meyer pernah berkata begini, kata-kata adalah wadah kuasa. Wadah. Kata-kata adalah wadah. Tempat kuasa. Anda yang memilih jenis kuasa apa yang dibawanya. Jadi perkataan kita itu seperti wadah. Jadi waktu Abraham berkata, Tuhanlah yang akan memberikan, mengadakan kambing domba. Abraham sudah siapkan wadahnya. Juga wanita Kanaan tadi itu. Waktu dia berkata, Tuhan, anjing pun juga bisa dapat remah-remah. Dia siapkan wadah. Bapak Ibu, misalnya seperti ini, ya kan, ini ada aqua. Di dalamnya ada terisi air minum. Misalnya saya minta pada seseorang, mungkin bapak atau ibu. Saya bilang, Pak, tolong beri saya minum. Kebetulan si bapak itu punya air, seperti kalau bapak ibu pergi ke desa-desa, tidak tahu sekarang, kalau zaman saya masih kecil, remaja, dari satu desa ke desa yang lain, itu tiap rumah hampir, itu ada kendi di depan. Jadi tempat semacam ceret gitu untuk air. Sehingga setiap orang yang mau haus, itu dengan bebas bisa ambil kendi itu. Ya ada yang mungkin karena sudah tahu kebiasaan itu, dia bawa semacam gelas. Tapi kadang-kadang karena kendi kan bisa dituang begitu. Tapi coba misalnya kendinya ada, lalu orang itu bilang, Pak, Bu, saya minta minum, boleh enggak? Oh silakan. Tapi kita enggak siapkan gelasnya. Kira-kira dapat air enggak dapat Bapak Ibu? Kalau seperti ini, air mineral ini. Kalau enggak ada gelasnya, enggak ada airnya. Perkataan iman itu seperti gelas yang harus diisi dengan air. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti ini ilustrasinya. Apa yang kita katakan, ya kosong itu, saudara bisa isi apa aja, itu seperti dus. Kalau kita bilang, Pak beri saya air atau beri saya barang,
pakaian atau apa. Tapi nggak ada tempatnya, ya nggak jadilah orang itu masak. Apalagi kalau air misalnya. Pak, beri saya air. Tapi gelasnya nggak ada. Wah, ya eman-eman dong. Bapak Ibu ngerti, perkataan kita itu seperti wadah yang kita siapkan. Jadi waktu kita berkata, Tuhan itu tahu, oh orang ini sudah siapkan wadahnya. Maka Tuhan beri. Satu kali ada sebuah kesaksian Bapak Ibu. Seorang ayah mengajak anaknya yang lumpuh, kena polio, sakit polio dari kecil, tidak bisa berjalan. Tapi si ayah ini begitu rindu anaknya mengalami mujizat. Sehingga satu kali ada seorang hamba Tuhan yang mengadakan KKR, datang ke dekat kotanya, bukan di kotanya. Dia pengen sekali anaknya ini mengalami mujizat. Sehingga anaknya dibawa ke kota di mana ada KKR yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Dan betul singkat cerita KKR itu diadakan. Setelah selesai khotbah, kebetulan pengkhotbah ini memberitahu ada perkataan iman yang bisa menyembuhkan. Kalau kamu mau percaya sembuh, katakan sembuh, sembuh, sembuh. Dan akhirnya setelah selesai itu dia panggil siapa yang sakit untuk maju mengadakan altar call. Dan terjadi mujizat, banyak orang sakit sembuh. Tapi si anak yang lumpuh ini tidak sembuh. Akhirnya bapak ini kecewa pulang ke hotel, tapi masih ada besok, jadi dia masih berharap. Tapi di perjalanan Bapak Ibu, si anak ini selalu berkata, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Rupanya dia menangkap dan menjadi rema apa yang disebutkan oleh pendetanya. Dia praktekkan, dia bilang saya sembuh. Sampai hotel juga masih berkata saya sembuh, saya sembuh. Mau tidur di ranjang teriak saya sembuh, saya sembuh. Sampai tertidur. Si ayah ini sedih sekali dengarkan, kenapa? Dia merasa nyesel, kok kalau tahu begini enggak usahlah anak saya bawa. Kenapa? Dia pikir anak ini kecewa sampai dia ngeluh, cuman ngeluh aja. Karena enggak kejadian, enggak sembuh. Tapi anak ini terlalu berkata saya sembuh, saya sembuh. Tapi Bapak Ibu besok paginya waktu si ayah ini bangun, dia kaget. Kenapa? Di sebelahnya gak ada anaknya. Waduh. Dia pikir anaknya ini kecewa lalu dia melakukan apa gitu. Dia cari langsung, dia loncat. Dia cari di kamar mandi, gak ada. Dia gak pernah berpikir untuk keluar karena jalan aja gak bisa. Dia lihat di jendela, semua tertutup. Lalu akhirnya dia lihat pintu, rupanya pintunya ada terbuka sedikit. Dia langsung buka, dia lihat anaknya Bapak Ibu sedang merembet di tembok, dinding, lorong hotel itu. Dan latihan jalan. Lalu dia teriak sama ayahnya, Papa, lihat aku sudah sembuh, aku bisa jalan. Dan akhirnya betul sembuh. Sehingga sorenya mereka datang bukan sebagai orang sakit si anak ini, tapi sebagai orang sehat. Dia bersaksi bahwa ada kuasa di dalam perkataan iman. Bapak Ibu, perkataan itu seperti wadah. Kalau Bapak Ibu pengen dapat apa dari Tuhan, siapkan wadahnya. Supaya Tuhan sewaktu-waktu, kalau dia lihat, oh seperti si wanita ini kan, gak ada itu dalam memori atau catatan Tuhan Yesus, orang ini akan dapat mujizat. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Gak bisa. Tapi waktu Tuhan lihat, wanita ini siapkan wadah. Perkataan iman. Tuhan akhirnya beroke.
kamu kehendaki aku lakukan. Kita perlu belajar, Bapak Ibu. Mari pakai kata-kata kita untuk berkata dengan iman. Perkataan iman. Pernah satu kali seorang jemaat tanya kepada saya. Dia bilang begini, kebetulan ada temannya dari gereja lain. Mereka sedang berdebat tentang karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah bahasa roh. Orang ini berkata kepada anggota jemaat kita, dia bilang, kalau memang Tuhan itu adil, kenapa aku gak bisa mengalami bahasa roh, lalu karunia-karunia Roh Kudus? Gerejaku juga tidak mengalami. Kok cuman gerejamu dan yang lain-lain? Kalau dari Tuhan kan gak mungkin Tuhan itu pilih kasih. Nah waktu saya datang, jemaat bilang, nah ini ada pendetaku coba tanya. Dan akhirnya dia tanya saya jelaskan begini. Pak, Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan semua untuk kita. Termasuk karunia Roh Kudus, bahasa roh. Tapi kenapa Bapak atau gereja Bapak tidak mengalami? Bukan masalah Tuhan itu pilih kasih atau tidak adil. Tapi karena tidak percaya. Tidak percaya. Nah karena tidak percaya seperti tidak menyiapkan wadah. Orang bilang, oh saya butuh air tapi gak bawa jerigen, gak bawa ember. Mana bisa? Dan orang yang normal waktu diminta, loh kamu gak bawa gelas, mau minta air. Itu yang terjadi kenapa ada gereja yang mengalami bahasa roh, mujizat, yang lain tidak. Karena tidak menyiapkan wadah yang namanya iman dan salah satunya adalah perkataan iman. Kita perlu melakukan ini Bapak Ibu. Kata-kata itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau mungkin bahkan menyembuhkan. Ketika kata-kata benar dan baik, kata-kata tersebut dapat mengubah dunia kita. Ini ungkapan bukan Kristen Bapak Ibu. Mereka percaya ada kuasa, ada kekuatan di dalam perkataan. Ya tadi seperti wadah. Perkataan iman seperti wadah. Waktu kita percaya Tuhan akan buat mujizat. Kita harus perkatakan dulu, itu wadah. Oh, lalu dia akan beri. Maka Bapak Ibu, kita apa? Harus awas. Hati-hati dengan perkataan yang merusak. Sekali lagi kemenangan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, kebangkitan kita, salah satunya kalau kita belajar dalam Alkitab, itu ditentukan oleh kata-kata kita. Seperti yang lalu saya bilang, ada ungkapan mulutmu harimau. Mulut kita itu bisa jadi penghancur hidup kita sendiri. Dan itu sudah menjadi sebuah fakta yang tidak perlu kita ragukan. Kita perlu makanya jangan sampai salah. Kita lihat di dalam Alkitab, ini perkataan yang membawa kematian. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 2 dikatakan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi jelas sekali dikatakan. Tadi waktu itu Bapak Ibu, waktu itu Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib. Karena pengepungan yang terus, akhirnya apa yang terjadi? Kelaparan
menguasai kota Yerusalem. Sampai dikatakan kotoran burung laku dijual. Itu kan menunjukkan betapa betapa ekstrimnya. Ditambah lagi bayi-bayi dimasak untuk dimakan bersama. Waduh, sudah parah sekali. Jadi betul-betul tidak mungkin, memang secara logika tidak masuk akal kalau dalam waktu yang singkat terjadi pembalikan. Di mana yang tadinya nggak ada makanan sama sekali, langsung bisa ada makanan. Tapi Tuhan berkata melalui Nabi Elisa waktu itu. Dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, itu kata-kata perwiranya. Sebelumnya, abdi Allah berkata, Tuhan akan buat mujizat, akan terjadi semua murah. Tapi perwira ini merespon, nggak mungkin. Dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Gak mungkin, bahkan dalam waktu yang singkat pun. Lalu abdi Allah itu berkata apa? Sesungguhnya karena kamu berkata seperti itu, kamu melihatnya, akan melihat. Tapi kamu tidak akan makan apa-apa. Lalu kejadiannya ini Bapak Ibu. Nah, kita baca 2 Raja-Raja 7 ayat 19 dan 20. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara lihat perkataan yang disampaikan oleh orang ini terjadi. Abdi Allah itu bilang, kamu akan lihat, tapi kamu tidak makan apa-apa. Akhirnya apa? Dia mati di tengah-tengah kelimpahan berkat. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan perjalanan hidup sebagai orang Kristen, kita bisa melihat kadang-kadang Tuhan berkati begitu banyak orang. Tapi kenapa ada juga di tengah-tengah berkat yang limpah, ada yang tidak mendapat berkat? Mungkin Bapak Ibu, salah satunya karena perkataan. Kita tidak percaya lalu berkata yang salah. Maka coba kita mau periksa introspeksi diri kita. Kita lihat kalau kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Selalu mungkin Bapak Ibu, kita salah dalam berkata. Kita tidak pernah menyiapkan wadah yang baik. Saya yakin seperti hanya dengan wadah yang baik, waktu kita berkata yang buruk, itu juga seperti wadah, tapi wadah yang buruk. Yang siap diisi hal-hal yang buruk. Itu konsumsinya iblis. Waktu seorang menyiapkan wadah yang buruk, nah ini tak kasih. Kecelakaan, kesialan, kematian, kegagalan, berantakan, kacau. Itu yang dipunyai iblis, sehingga orang kalau siapkan wadah yang buruk. Tuhan gak mungkin Bapak Ibu wadah buruk diisi dengan hal-hal yang baik. Satu contoh saja misalnya ya kan. Misalnya Bapak Ibu ini gelas, lalu ada kotoran di dalamnya, kosong. Lalu saya bilang pada seseorang, Pak, ada orang yang bawa susu. Saya bilang, Pak, tolong beri saya susu, saya haus. Si Bapak lihat, loh, gelasmu kotor gitu, eman-eman. Gak mungkin susu yang baik diisikan ke gelas yang kotor. Demikian juga dengan hidup kita. Kata-kata kita itu ternyata betul-betul tragis, ironis perwira ini. Penyebabnya sepele sebenarnya. Apa? Ngomongnya yang salah.
ngomongnya yang salah. Kita juga belajar dari Matius 12 ayat 36 dan 37 dikatakan, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara lihat Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Engkau dikatakan dibenarkan, itu karena ucapanmu. Engkau akan dihukum, itu juga karena ucapanmu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat ternyata ucapan kita itu bukan hanya membuat kita tidak bisa menang dalam kehidupan kita dalam kesementaraan ini, tetapi juga sampai pada kekekalan. Dan khususnya kalau kita baca, ini konteksnya tentang apa? Tentang orang-orang Farisi, ahli Taurat. Waktu itu mengatakan ini, nah Tuhan bilang dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sudah lihat? Tidak ada pengampunan, salah satunya karena perkataan yang salah, perkataan yang tidak percaya. Karena waktu itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka orang beragama, tiap hari melihat Yesus membuat mujizat, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, Tuhan Yesus mengusir setan, terus dilakukan. Tapi waktu ada orang kerasuan setan, lalu mereka bilang, oh ini diusir oleh dari Baal-Zebul, ya, rajanya setan. Waduh, padahal jelas-jelas Tuhan yang bekerja. Makanya Tuhan bilang hati-hati, kamu menghujat Roh Kudus. Perkataan yang menentang. Dan itu yang dalam kaitannya dengan tadi kita baca salah satunya perkataan sia-sia. Sehingga apa dikatakan? Mereka mengalami hukuman. Kebinasaan. Maka mari Bapak Ibu kita perlu menjadi orang-orang percaya yang terus hidup dengan berkata benar. Dan sekarang kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Sedikit, yaitu apa? Apa yang kita katakan harus diakui itu ada pengendalinya. Ada pengendali. Perkataan yang benar, perkataan yang betul-betul kita katakan bukan hanya sekedar lip service, itu pasti ada sumbernya. Siapa yang mengendalikan? Makanya Yakobus pasal 3 mengatakan dari mulut yang sama ini kita bisa membuat kutuk atau berkat. Itu kan tergantung dari hatinya, dari apa yang itu. Nah kita perlu belajar ini Bapak Ibu. Kita lihat misalnya dalam kaitannya dengan Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 16 dan 17 dikatakan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya, jadi waktu Petrus membuat pengakuan, Yesus engkau adalah Mesias, anak yang hidup. Ternyata apa yang dikatakan Petrus itu bukan dari dirinya, tapi Bapa dikatakan yang memberikannya, menyatakan. Sehingga dia bisa berkata seperti itu. Pengakuan iman yang menyelamatkan. Sumbernya siapa? Allah Bapa. Tapi ternyata Petrus yang sama bisa melakukan hal yang lain dalam kaitan perkataan. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara lihat di sini, Petrus yang sama barusan dipakai yang mengendalikan sehingga dia berkata, engkau Mesias, itu Bapa. Sekarang iblis, perkataan yang menyesatkan. Iblis. Sudah perhatikan, jadi siapa pengendalinya itu penting sekali. Sehingga kita bisa berkata benar atau tidak. Lain kali Petrus yang sama kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 34 dan 35. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi waktu Petrus berkata, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Siap mati. Padahal Tuhan sudah bilang, kamu akan menyangkal aku. Perkataan emosional yang sumbernya siapa? Diri sendiri tanpa mempertimbangkan. Walaupun perkataannya kelihatan positif, tapi juga memang tidak benar. Diri sendiri bisa menjadi sumber atau pengendali. Tapi ini juga yang terjadi dengan Petrus. Roh Kudus pengendali. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 8 dan 12 dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu Roh Kudus memenuhi Petrus, Roh Kudus inilah yang memberi inspirasi, yang mengendalikan. Sehingga kata-kata Petrus dikatakan kata-kata keberanian. Dan ini beda sekali dengan kata-kata Petrus sebelum dia penuh Roh Kudus. Bahkan dia berani berkata, tidak ada keselamatan di dunia ini selain di dalam Tuhan. Jadi dia berani karena apa? Roh Kudus yang mengendalikan. Juga kalau kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Roh Kudus sebagai pengendali bukan hanya membuat Petrus berani berkata dengan jelas tentang Yesus, tapi ada kuasa di dalam perkataan Petrus. Sehingga waktu itu dia bilang, emas perak aku gak punya, tapi ini yang kuberikan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, berjalanlah. Perkataannya adalah perkataan mujizat. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai orang percaya harus mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita, perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Penuh dengan kemenangan. Seperti Petrus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5 dan 8 dikatakan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksiku artinya salah satunya perkataan-perkataan. Ada kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus membaptis kita, maka perkataan kita adalah perkataan kuasa. Perkataan kemenangan. Sehingga setiap kita perlu tiap kali minta Roh Kudus.
kuasai kami. Supaya apa? Supaya apa yang kita katakan itu adalah perkataan-perkataan yang benar. Perkataan yang menghasilkan kemenangan. Perkataan yang menghasilkan mujizat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita datang pada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu yang di gereja atau di rumah. Kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan nyanyian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Biar Roh Kudus memenuhi kita. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kita minta urapan kuasa-Nya. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan. Membebaskan hidup yang Ada kuasa yang membebaskan. Haleluya. memulihkan Hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan. Haleluya. Biar kita percaya ada kuasa memulihkan hati mereka oleh Roh Kudus. Sehingga kata-kata kita berbeda. serta menjelikan mata yang buta. Oh haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Amin, amin. kuasa-Mu. Membebaskan. Membebaskan hidup Oh yang haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita butuh untuk terus dipenuhi Roh Kudus. Roh yang mengendalikan hidup kita, juga perkataan kita. Supaya perkataan kita adalah perkataan kemenangan. Perkataan kuasa.
perkataan kesaksian, perkataan mujizat. Kita sudah belajar malam ini bahwa apa yang kita katakan itu sangat mempengaruhi. Biar setiap kita menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang meraih kemenangan sejati. Bukan hanya selamat, tapi kita meraih kemuliaan. Dan kuncinya adalah berkata yang benar. Dan itu butuh Roh Kudus memenuhi kita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar malam hari ini betapa kami perlu punya perkataan yang menang. Perkataan yang menjadi wadah di mana Engkau akan menyatakan kuasa dan mujizat. Ya, setiap kami terus dimampukan, dan itu kuncinya adalah kami harus penuh dengan Roh Kudus. Tolong Roh Kudus, biar penuhi kami umat-Mu, supaya kami mempunyai bukan hanya tindakan tapi perkataan yang menang, perkataan mujizat, perkataan kesaksian, perkataan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Selamat datang di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. STTKAO didirikan oleh Pendeta Insinyur Timotius Subekti pada 29 Agustus 1991. Berlokasi di daerah perbukitan dan pengembangan Kota Semarang, BSB City. STTKAO mendedikasikan sebuah inovasi pada 5 program studi, yaitu Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Musik Gereja, Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen. STTKAO menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan efektif untuk menciptakan lulusan hamba Tuhan yang terbaik, berintegritas, dan berkarakter seperti Kristus yang tanggap terhadap tantangan perkembangan zaman. STTKAO berkomitmen membekali mahasiswa dengan teologia kontekstual dan aplikatif, serta kemampuan-kemampuan pelayanan praktis untuk menjadi transformator di tempat pelayanan. STTKAO telah terakreditasi oleh BAN PT. STTKAO berkembang seiring perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Membuka pendaftaran mahasiswa baru gelombang kedua tanggal 11 Mei sampai dengan 19 Juli 2024. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja,
Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA Gereja dengan nomor 0815 7802 2000.